Ya, saya mau ucapkan selamat pagi Shalom untuk Ibu Sinai, lalu kemudian juga untuk eh, Bu Nancy dan Pak Jusman, ya, juga untuk Ibu Duma Siburian, untuk Ibu Leli Kristiani, Ibu Mimi dan Pak Ogi, pastinya di sana ada Bu Sisilawati, Abu Nikartika, Bu Dora Gunawan, Pak Hendri Gunawan, juga ada Bu Eva Parada, Bu Rika dan juga Pak Musa Lembang. Ya, mungkin yang lain masih mengira saya belum sempat bikin BW. Tadinya saya nggak sempat terpikir, wah kayaknya nggak sempat bikin BW nih. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, semua oleh karena anugerah Tuhan boleh terjadi ya. Oke Bapak Ibu sekalian, saya rasa kita sudah siap untuk mulai. Dan hari ini Bapak Ibu yang terkasih, saya mohon izin kita apa namanya? Kita BW-nya berkaraoke ya Bapak Ibu ya. Karena sesuatu dan lain hal gitarnya itu tidak ada. Jadi baru besok baru adanya Bapak Ibu ya. Untuk itu mari sama-sama kita satu di dalam doa Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, Allah Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sudah menyertai perjalanan hamba dan rombongan, sehingga boleh tiba dalam segala situasi. Hamba yakin dan percaya Engkau turut campur tangan dalam segala perkara. Dan Engkau juga sudah memberkati semua sahabat-sahabat BW terkasih, Bapak Ibu semua, yang juga mendoakan perjalanan ini. Dan hamba yakin dan percaya setiap apa yang hamba doakan di tempat-tempat kudus-Mu, di mana ada hadirat-Mu, ada peristiwa-peristiwa luar biasa terjadi sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci. Itu juga boleh dialami oleh Bapak Ibu semuanya. Dan kami siap untuk tinggal diam di hadirat-Mu ya Tuhan. Dan kami akan mendapatkan apa yang selama ini kami harapkan, yaitu kekuatan yang baru, ketenangan, kesembuhan, pemulihan, damai sejahtera, dan mujizat yang luar biasa. Karena Allah kami adalah Allah yang luar biasa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami mau memuji menyembah Tuhan di tempat kami masing-masing berada. Kiranya pujian ini mewangi sampai ke tata kerajaan-Mu di surga, dan Engkau melawat setiap kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mungkin Bapak Ibu penasaran, kita karaoke model gimana sih Abuna? Iya, jadi saya lagi mikir-mikir gimana caranya ya, supaya kita tetap bisa memuji menyembah Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, Roh Kudus kasih saya hikmatnya. Semoga ini bisa kita ikuti sama-sama ya. Semoga ini berjalan dengan baik dan lancar. Saya percaya bahkan semoga pasti dalam nama Tuhan Yesus Tuhan akan lakukan sesuatu untuk kita semua. Haleluya. Oke, yang pastinya selamat datang di BW Bapak Ibu yang terkasih ya. Selamat datang di BW. Sebelum kita bekerja, before work, let's be worshiper so our life will be wonderful ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa kita kerjakan ya Bapak Ibu. Nah, apa yang akan kita lakukan sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini saya baru nyoba ini, ceritanya baru nyoba ini. Sebentar ya Bapak Ibu, mohon izin bersabar ya. Oke, kita mau coba ya. Yang pertama adalah ini dulu. Iya. Lalu kemudian ini. Penuhi hatiku dengan hadirmu. Ku mendengar wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu.
bahwa ku dekat dalam hatimu. Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bahwa ku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku mau diam di hadirat-Mu Tuhan. Ku mau selalu percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Di hadirat-Mu, ku megang tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu,
penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Semua oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Kami yakin dan percaya ya Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah satu-satunya penolong kami. Dan Engkau juga yang akan memberikan kami hikmat, marifat, dan juga tuntunan. Untuk kami boleh melangkah apa yang harus kami lakukan ketika kami menghadapi mungkin dari kemarin atau mungkin saja hari ini ada sesuatu hal yang bisa membuat kami merasakan yang tidak seharusnya kami rasakan. Namun kami diberitahu oleh tuntunan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang sepakat dan beriman percaya, sama-sama katakan amin. Ya, kita beri tepuk tangan yuk Bapak Ibu sekalian. Ya, walaupun pengalaman berbeda ya Bapak Ibu, biasanya pakai gitar, sekarang pakai karaoke Bapak Ibu ya. Ya, siapa bilang nggak bisa ya Bapak Ibu. Yang penting kita usaha untuk mencari hadirat Tuhan, karena kita harus tinggal diam di dalam hadirat Tuhan. Oke, kita mau melanjutkan perjalanan iman kita Bapak Ibu di 2 Samuel pasal yang ke-17 kali ini ya. Oke. 2 Samuel pasal yang ke-17. Kita mau baca 2 Samuel pasal 17. Baik. Nasihat Ahitofel digagalkan oleh nasihat Husai. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya, dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Demikianlah aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu, seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi engkau mencari nyawa satu orang saja, sedang seluruh rakyat tetap selamat. Perkataan ini disetujui oleh Absalom dan oleh semua tua-tua Israel. Tetapi berkatalah Absalom, panggillah juga Husai orang Arki itu, supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakannya. Ketika Husai datang kepada Absalom, berkatalah Absalom kepadanya demikian. Beginilah perkataan yang dikatakan Ahitofel. Apakah kita turut nasihatnya? Jika tidak, katakanlah. Lalu berkatalah Husai kepada Absalom, nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik. Kata Husai pula, engkau tahu bahwa ayahmu dan orang-orangnya adalah pahlawan, dan bahwa mereka sakit hati seperti beruang yang kehilangan anak di padang. Lagi pula ayahmu adalah seorang prajurit sejati, ia tidak akan membiarkan rakyat tidur. Tentulah ia sekarang bersembunyi dalam salah satu lubang atau di salah satu tempat. Apabila pada penyerangan pertama beberapa orang tewas dan ada orang mendengar hal itu, maka orang akan berkata, rakyat yang telah mengikut Absalom sudah menderita kekalahan. Maka seorang gagah perkasa sekalipun yang hatinya seperti hati singa akan tawar hati sama sekali. Sebab seluruh Israel tahu bahwa ayahmu itu seorang pahlawan dan orang-orang yang bersama-sama dia adalah orang gagah perkasa. Sebab itu kunasehatkan, suruhlah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba berkumpul kepadamu, seperti pasir di tepi laut banyaknya, dan engkau sendiri juga harus turut bertempur. Apabila kita mendatangi dia di salah satu tempat di mana ia terdapat,
maka kita akan menyergapnya seperti embun jatuh ke bumi, sehingga tidak ada yang lolos, baik dia maupun orang-orang yang menyertainya. Dan jika ia mengundurkan diri ke suatu kota, maka seluruh Israel akan mengikat kota itu dengan tali, dan kita akan menyeretnya sampai ke sungai, hingga batu kecil pun tidak terdapat lagi di sana. Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel, nasihat Husai orang Arki itu lebih baik daripada nasihat Ahitofel. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Wow, luar biasa ya. Kalau saya lebih tertarik dengan ayat yang terakhir, sebab Tuhan telah memutuskan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, hari ini apa yang kita dapat pelajari? Ada beberapa hal. Hal yang pertama adalah kita jangan sampai menjadi seperti Ahitofel. Ahitofel itu adalah orang yang berubah setia. Orangnya pintar, orangnya cerdas dan berpengalaman. Dia salah satu penasihat terbaik Raja Daud. Seharusnya Ahitofel tidak beralih setia dan mendukung Absalom. Karena dia pasti tahu dong, Absalom itu kan punya niat yang tidak baik. Tapi mungkin karena Ahitofel itu merasa dia paling bijak, sehingga dia merasa bahwa yang dilakukan Daud pada saat kasus Amnon dan Tamar dan lain-lainnya, bagaimana Daud juga pada saat itu hanya pasif ya. Lalu kemudian seperti tidak berani mengambil sebuah keputusan untuk menghukum Absalom, lalu kemudian membiarkan Absalom itu lari ke tempat ibunya, sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Mungkin dia merasa ini raja kurang pas ini. Kadang-kadang kita suka terjebak dengan penilaian secara kebijakan hati kita sendiri. Karena kita sudah mulai berpengalaman kan. Apalagi usia kita mungkin sudah tidak muda lagi. Sehingga pertimbangan-pertimbangan itu muncul dengan sendirinya dan berdasarkan keyakinan diri sendiri. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu misalnya atau kemarin-kemarin menghadapi sesuatu dan terjadi sebuah pertimbangan-pertimbangan tertentu, apa yang harus dilakukan? Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Jangan sampai keputusan yang kita ambil itu membuat kita menjadi seseorang yang berubah setia daripada Tuhan. Atau berubah setia daripada keluarga kita. Atau berubah setia daripada apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Memang hasilnya mungkin belum baik. Memang sudah lama hasilnya tidak maksimal. Tetapi pasti untuk alasan tertentu kenapa Tuhan memberikan itu untuk kita lakukan. Terkadang apa yang kita lakukan, effort yang besar yang kita perbuat, ketika tidak berjalan dengan hasilnya, kita langsung mulai berpikir dan menimbang-nimbang, ini bukan maunya Tuhan. Belum tentu juga Bapak Ibu. Ya, karena dibalik sikap ketidakaktifannya Daud, yang walaupun secara idealnya dia seorang raja yang harusnya dia aktif untuk mengambil sebuah keputusan, tapi jangan lupa Daud kan orang pilihan Tuhan. Yang memilih dan mengangkat Daud jadi raja Israel adalah Tuhan sendiri. Berarti ada campur tangan Tuhan. Nah, orang-orang yang sudah dipercaya dan dipilih dan menjadi bagian dari campur tangan Tuhan, tahukah Bapak Ibu, orang-orang itu tidak akan pernah ditinggalkannya. Bahkan ketika ada orang-orang yang mau berniat jahat kepada mereka, Tuhan akan campur tangan juga. Bahkan dalam hal ini Bapak Ibu bisa lihat dan kita sudah baca, Tuhan dengan sengaja mengizinkan Ahitofel mengemukakan pendapatnya, tetapi Tuhan juga membuat hati Absalom condong kepada Husai. Kok Tuhan bisa melakukan itu? Ya, dia Tuhan yang berdaulat Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, dia marah, dia bisa menghukum orang jahat dengan geram murkanya. Tetapi ia pun juga mengajar dan menjaga anak-anaknya dengan besar kasih setianya. Jadi kalau misalnya dalam rumah tangga kita ada begitu banyak persoalan, dalam pekerjaan dan pelayanan belum sesuai dengan rencana kita, janganlah kita mudah untuk terkecoh dengan keadaan-keadaan tersebut. Karena kita pasti punya pengalaman hidup yang beraneka ragam. Dari yang menyenangkan, indah, manis, ya kan? Sampai pada pahit, getir, dan menyakitkan dan mengecewakan. Umumnya itu kita kalau sudah menghadapi pengalaman seperti ini, lalu kita tinggal bersama-sama dengan orang yang
bermasalah seperti ini kok orang seperti ujian yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya sih. Kok saya gagal sih jadi pasangan hidupnya, kok saya gagal dalam memimpin apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Itu kan perasaannya kita gagal, belum tentu kita itu gagal di mata Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak tahan dalam penderitaan. Kita nggak tahan dalam tekanan. Kita nggak tahan dalam kesengsaraan. Kita nggak tahan dalam sakit penyakit. Kita nggak tahan dalam krisis dan sebagainya. Tapi itu kan wajar Abuna. Betul itu wajar. Tetapi tidak wajar bagi kita sebagai orang-orang pilihan, orang-orang percaya. Pasti ada alasan tertentu kenapa kita tuh disematkan istilah orang pilihan Allah atau orang kepercayaan Allah. Karena kitalah orang-orang yang dimana setiap ada persoalan dan ada pergumulan, Tuhan pasti turut campur tangan. Makanya jangan sampai kita mengeluarkan respon negatif seperti kecewa yang berlebihan, lalu mudah putus asa, marah yang gak jelas, mengeluh dan bersungut-sungut dalam segala hal karena bawaan moodnya juga gak baik. Ya tapi kan gak bisa begitu Abuna. Orang gak bisa selamanya mulus-mulus terus. Tapi itu tantangan yang harus kita jawab. Karena tidak semua orang dipilih Tuhan Bapak Ibu. Tidak semua orang diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Mungkin yang Tuhan percayakan dan kita sudah lakukan bertahun-tahun kok belum ada hasilnya. Tapi perhatikan deh, di sisi kehidupan kita yang lain Tuhan tidak pernah meninggalkan kita kan. Ada satu hal di mana kita belum mendapatkan hasil sebagaimana yang kita harapkan dalam perhitungan kita loh. Karena kita pertimbangkan dengan semua usaha dan juga pengorbanan yang sudah kita buat. Tetapi kalau menurut Tuhan itu belum, berarti kita jangan tinggalkan. Karena sikap-sikap dan pertimbangan ini itu adalah sebenarnya musuh terbesar kita dan penghalang utama kita untuk tetap berjalan sampai kita tiba di tujuannya Tuhan bagi hidup kita. Nah, makanya Bapak Ibu di balik sikap Daud seperti itu, tapi perhatikan deh. Husai pun saja yang seharusnya tidak perlu ikut Daud, dia mau ikut Daud, lalu Daud bilang, kamu nanti akan jadi beban buat saya, kamu tetap setia dengan anak saya karena dia adalah tetap anak saya, dia adalah rajamu. Di situ kita bisa lihat bahwa sekalipun dia mau dikudeta oleh anaknya, tapi bagi Daud Absalom tetap anaknya. Walaupun di balik itu ada strategi, dia bisa jadi mata-matanya Daud. Nah, apakah Husai ini juga sekonyong-konyong hanya ingin menggagalkan rencananya Absalom? Ya pasti Tuhan juga campur tangan dalam diri Husai. Karena bagaimanapun juga di dalam kerajaan ada dua penasehat. Di dalam keluarga pasti ada beberapa nasihat. Ada nasihat yang menurut kita adalah baik. Tapi ada nasihat yang menurut kita enggak baik. Tapi menurut Tuhan baik. Nah tapi dalam hal ini karena Absalom ini orangnya jahat. Tidak sesuai dengan namanya yang diberi ketampanan perawakannya. Juga namanya juga Bapak Kedamaian ya. Abba Shalom. Makanya Tuhan itu akan melakukan sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Nah kebaikan kepada kita itu model kayak apa? Model ketika yang kita jalani ini tidak semulus dan seindah yang kita bayangkan. Bagaimana kalau misalnya itu sedang saya alami Abuna? Kalau misalnya ada masalah, ujian, penderitaan itu seizin Tuhan, maka itu pasti akan mendatangkan buat kebaikan kita. Kalau kita tetap diam di dalam hadirat Tuhan, lalu kita tetap di tracknya Tuhan. Sebaliknya jika segala sesuatu berjalan dengan baik, mulus, ya, bukan berarti Tuhan langsung memberkati, enggak. Kadang-kadang tanpa kita sadari itu bisa membuat kita terlena Bapak Ibu. Membuat iman kita pun juga tidak bertumbuh secara signifikan. Bahkan kalau bertumbuh ya pertumbuhannya tidak maksimal. Apa yang terjadi? Biasanya yang terjadi adalah doa makin jarang. Udah mulai malas buka Alkitab. Karena kita merasa toh tanpa doa aja Tuhan melindungi. Tanpa buka Alkitab aja Tuhan menyertai. Kok pergi pulang saya dengan selamat? Nah pemikiran-pemikiran seperti ini kan nasihat yang bukan datang daripada roh Tuhan. Jadi di dalam diri kita itu ibaratnya gambarnya seperti ada dua penasehat. Ada penasehat yang sifatnya seperti Ahitofel. Ada penasehat yang sifatnya seperti Husai.
Tergantung posisi kita. Apakah posisi kita sebagai Daud atau sebagai Absalom? Ketika kita diberikan kemapanan, ketika kita diberikan berkat berlimpah, terkadang ya Bapak Ibu, kita justru malah makin perhitungan dan pelit. Lalu bagaimana Tuhan akan mendatangkan sesuatu, mendatangkan kebaikan kepada kita? Akhirnya Tuhan akan campur tangan mendatangkan kebaikan kepada siapa? Bukan kepada kita Bapak Ibu, kepada orang lain. Tapi ada satu nasihat yang disematkan kepada kita sehingga kita mau untuk mengambil bagian yang terbesar itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, ketika Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, kita tahu yaitu ada di Roma pasal 8 ayat 28. Ya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Semua orang mengasihi Dia. Ada lagi, selain mengasihi Dia, mereka itu adalah bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam hal ini, Daud terpanggil sesuai rencana Allah. Dari mulai gembala mengalahkan Goliat, mau dibunuh sama Saul, menyelamatkan keturunan Saul, bahkan dikudeta oleh anaknya sendiri. Tapi hati Daud tetap mengasihi Absalom. Artinya tetap mengasihi yang Tuhan percayakan. Sekalipun yang Tuhan percayakan ini seakan-akan mau membalikan keadaan, mau melawan dia. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu coba kita perhatikan baik-baik, mungkin hari-hari ini Bapak Ibu sedang merasakan, kok sepertinya keadaan ini sedang menyerang saya. Orang-orang yang seharusnya mendukung saya ini sedang berbalik melawan saya. Mari Bapak Ibu, kita pejamkan mata, letakkan tangan di dada, kita renungkan baik-baik. Bahwa hari ini kita belajar, kita sudah mendengar, dan kita boleh percaya bahwa Tuhan turut bekerja bagi saudara dan saya. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang terpanggil sesuai rencananya Tuhan. Sehingga kita adalah orang-orang yang pilihan Tuhan. Mari kita tetap berpegang pada janji Tuhan. Mari kita tetap selalu diam di dalam hadirat Tuhan. Jangan ketika kondisinya sedang tidak baik, kita mulai bersungut-sungut, kita mulai mengendurkan diri. Karena kita sudah melihat, merasa bahwa kok ini gak ada hasilnya. Kesabaran saya atas pasangan saya kok belum ada hasilnya. Kesabaran saya dengan apa yang saya kerjakan dan saya pimpin kok belum ada hasilnya. Jangan pernah meragukan pekerjaan Tuhan atas hidup kita Bapak Ibu. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memilih aku, memilih kami semua sebagai orang-orang pilihan-Mu. Ampunilah aku jikalau aku sempat meragukan rencana-Mu dalam hidupku. Karena aku mempertimbangkan dengan pertimbanganku sendiri. Aku menilai dan menakar dengan penilaian dan takaranku sendiri. Sesungguhnya ini semua Tuhan izinkan. Karena Tuhan, Engkau turut campur tangan di dalamnya. Ketika keadaan sedang tidak baik dalam keluargaku, rumah tanggaku, pelayananku dan pekerjaanku, justru disitulah Tuhan sedang merindukan aku untuk terus bertumbuh dan berproses dan bertumbuh dan berproses. Dan dalam pertumbuhan proses yang Tuhan izinkan itu akan menghasilkan sesuatu. Bukan kebaikan dari penilaianku sendiri, tetapi kebaikan dari penilaian Tuhan. Dan itu pasti tidak hanya berkat bagi di hidupku sendiri, tapi juga berkat bagi banyak orang. Karena apa yang aku miliki itu bukan milikku sendiri, tapi kepunyaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat damai sejahtera, cinta kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kesetiaan kita tetap mau mencari wajah Tuhan setiap pagi, kita benar-benar berjuang untuk tetap mau bangun pagi dan mencari hadirat-Nya. Dan kalau hari ini engkau mendapatkan jawabannya, jangan kasih kendor. Bangunlah pagi besok kembali, kejar kembali hadirat Tuhan, dan terus pastikan untuk tetap dalam tracknya Tuhan. Karena ketika Tuhan campur tangan,
Bahkan Ia pun bisa mengubah dan menentukan hati orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Kita cuma cukup diam di dalam hadirat-Nya, memegang teguh firman-Nya dan janji-Nya, dan tetap dalam track-Nya Tuhan. Maka berkat ini tercurah bagimu. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu kehidupan dan menunjukkan campur tangan-Nya nyata atas hidupmu. Tetaplah teguh dan sabar. Marilah tetap bersandar kepada Dia. Engkau akan melihat sesuatu mujizat yang besar terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari yang sepakat dan beriman, percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan ya Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita ada sahabat baru nih, ada Bu Betty Halim. Shalom Bu Betty Halim. Halo Bu Betty. Loh, mana Bu Betty? Oh, terputus ya Bu Betty ya. Oh, masih ada nggak Bu Betty? Oh, sudah tidak ada. Terputus. Tadi ada Bu Betty Halim ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sekalian terkasih. Jadi dari apa yang saya sampaikan hari ini ada sebuah kesaksian Bapak Ibu. Tapi saya mau bawa dalam doa dulu. Apakah ini bisa saya saksikan ke Bapak Ibu? Nah, tapi yang pasti ini juga ada kaitan dengan campur tangan Tuhan. Namun yang pasti ini juga ada kaitan campur tangan doa Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua ya. Mana suaranya? Silakan dibuka. Iya. Jadi kalau ya sudah perhatikan ya Bapak Ibu ya, pokoknya apa yang disampaikan. Kalau misalnya tadi agak kecepatan Abuna, nanti tinggal nonton aja tayangan ulangnya di BW Channel ya. Nonton terus ya di BW Channel ya. Dan doa saya tetap untuk Bapak Ibu semua, bagi yang merindukan keturunan, bagi yang merindukan pasangan untuk anak-anaknya, juga bagi yang merindukan perubahan bagi pasangan hidupnya. Dan kita boleh percaya Tuhan Yesus pasti akan turun tangan. Amin. Terima kasih, amin. Amin. Terima kasih Abuna. Ya. Oke, kalau gitu saya pamit ya Bapak Ibu. Jangan kasih kendor Bapak Ibu sekalian. Tetap kita saling mendoakan ya. Satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Terima kasih Abuna. Terima kasih, Abuna. Selamat berhati di Israel. Selamat beraktivitas. Saya mau istirahat karena di sini sudah hampir jam 1. Iya, besok saya mau ke piramid dan lain sebagainya. Besok baru ke gereja Mujizat, yaitu gereja di mana Bukit Mukatam ya. Saya ingin percaya Bapak Ibu juga mengalami. Besok juga saya akan berdoa untuk Bapak Ibu di sana. Ya, kita ketemu lagi malamnya di BW. Masih tetap ketemu. Malam maksudnya di waktu Mesir, tapi pagi di waktu Bapak Ibu. Tuhan berkati. Bye. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Tuhan memberkati Abuna. Terima kasih Abuni. Mana Abuni? Terima kasih Abuni. Oh ini nah ini ada Budi Gunawan lagi di jalan sama Pak Hendri. Oh ini Abuni Kartika ya. Oh, itu ada Talia. Hai Talia. Selamat ujian ya nak. Tuhan berkati ya. Iya. Oke Bapak Ibu, kita boleh Bapak Ibu saya mohon izin kita doakan Talia yuk Bapak Ibu, karena hari ini masih ujian dan juga anak-anak kita ujian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami juga percaya bahwa untuk anak-anak kami, untuk Talia dan yang lainnya, untuk cucu-cucu kami yang ada sedang dalam ujian, entah ujian lisan maupun praktek, Tuhan Engkau akan campur tangan. Ketika mereka berdoa kepada Tuhan, Engkau akan menolong mereka sehingga anak-anak kami dan cucu-cucu kami menjadi keturunan yang hebat, yang memiliki masa depan cerah dan juga gemilang bersama dengan rencana Tuhan yang indah. Kami juga berdoa bagi Alvira Tuhan yang berulang tahun, putrinya Bu Mimi yang minggu kemarin tepat berulang tahun. Tuhan berikan kesehatan, kecerdasan, dan Tuhan berikan semangat dalam melayani dan terus berkobar untuk menjadi anak muda pilihan Tuhan yang berbeda dari dunia ini.
Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke deh. Amin. Itu aja. Makasih Bapak Ibu sudah ikut berdoa bersama-sama. Talia, thank you Talia. Mana senyumnya sayang nak? Dah. Ya, Talia. Malu dia. Oke deh Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Bye. Makasih ya Buna. Sama-sama Bu. Bye. Yuk. Makasih, Sama-sama. Bu. Bye. Makasih ya Bu Nikartika juga. Makasih. Bye.